Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara Mauhidah Hasanah beserta doa yang dimintakan berkah kepada beliau Al-Karim Ibnu Karim Abah Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Maksum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ad-da'i ila fi'lil khairat wa tarkis sayyi'at wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila akhir sa'at. Amma ba'd. Hadrati ulama kiram al-ajilla al-izza, para kiai, para sepuh bini sepuh, haji sepuh, terutama kepala madrasah Aliyah Fathul Huda dan para dewan guru, baik bapak atau ibu guru, para wali santri, para wisudawan wisudawati, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun mongko kita ngucapkan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kita tansah pinaringan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan panjang umur ingkang berkah, panjang umur fi taatillah, pinaringan kehidupan hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Terutama semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah dan husnul khatimah. Amin amin Allahumma. Salawat dan salam monggo kita aturaken dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi kita yaktos dados umatipun ingkang selalu nurut manut taat perintah-perintahipun, nebi sedaya laranganipun, lan akhiripun benjang wonten akhirah kita berhak nabi syafaatil uzma murafaqah fil jannah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, wisudawan wisudawati semuanya yang saya cintai, ini merupakan momen terakhir wisudawan wisudawati di pendidikan Madrasah Aliyah Fathul Huda yang tadi sudah mendapatkan ikrar bersama, yang artinya keluar dari Fathul Huda ini masih ada ikatan robitoh dengan alma mater, dan terutama robitoh dalam menjalankan yang pertama ubudiyah atau amaliyah nahdiyah, itu yang pertama. Jadi perilaku ibadahnya harus ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah menurut madhab Imam Syafi'i. Tidak boleh coba-coba yang lain. Yang kedua ini fikrahnya harus fikrah nahdiyah. Pikirannya itu harus pikiran ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tidak boleh kena pengaruh dengan fikrah-fikrah yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, harokahnya harus harokah nahdiyah. Grup yuke kumpulane, nah, itu harus kumpulan dengan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena sekarang banyak yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak an-nahdiyah. Maka kita harus khususkan ubudiyahnya, fikrahnya, harokahnya harus nahdiyah. Dan kita ini di Indonesia, bukan kok terus kita lahir terus menemukan negara yang aman tentram,
tanpa ada perjuangan lebih dulu. Ini yang salah. Kita iso manggon negara sing kepenak ngeten iki. Penak niki dibandingin negara-negara yang ukrek usrek kae ra wis-wis. Nek ning negara enak niku dienggo ibadah ya enak, dienggo sekolah ya enak, dienggo cari nafkah ya enak, cari ilmu ya enak, enak semuanya. Maka ini harus dipertahankan. Jadi semuanya ini kita mempunyai tanggung jawab himayatuddin wa daulah. Himayatuddin itu apa? Ngrekso agama. Ahlus sunnah wal jamaah kita ini kudu kita cekeli sak kenceng-kencengi. Nah ora mengko ora trimo sandal sing ilang nalika ning masjid tapi iso kentongan beduke ilang. Bahkan sekarang itu masjid hilang. Asalnya pendirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, urunane wong NU, apa-apa wong NU wis ngeduk masjid wis apik masjide, dadak wong NU ne ora patek ngrumat, akhirnya dirumat karo wong liya, diakoni wong liya. Iku jenenge masjide ilang. Ini jangan sampai. Ini pemuda-pemuda semuanya yang masa depan akan jadi pemimpin itu harus dipertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga himayatud daulah, himayatul waton, rekso tanah air NKRI ini kudu kita rekso, dipertahankan. Ojo nganti tercabik-cabik. Dulu 32 tahun zaman Orde Baru, kita Orde Baru itu ya kok ora apik kabeh, elek kabeh ya ora. Ya ana apike. Kalau tak ngomong apike niki. Selama 32 tahun kita tenang dengan ketahanan negara. Ana wong ape makar sithik ngoten langsung dicekel. Jadi petugasnya itu tengen-tengen. Kita aman, masalah negara kita tenang. Wis ora bakal diroyok karo wong liya, ora bakal diutek-utek karo wong sing dari dalam maupun dari luar. Tenang kita ini. Aman. Tentram ketika itu tentang negara. Neng yono kesalahan. Neng saya ndak bagus kalau bicara kesalahan. Yang sudah kita bicarakan kebaikan saja. Dan alhamdulillah hikmah NU itu ketika zaman 32 itu walaupun dimarginalkan, tapi dibalik itu, dibalik program transmigrasi ini ada hikmah yang besar untuk Nahdlatul Ulama masa depan. Sekarang ini ngundoi. Karena dengan transmigrasi itu banyak yang ditransmigrasikan ke pulau-pulau di seluruh Indonesia ini karena mayoritas orang NU sing dikirim ya wong NU. Kemarin itu saya di salah satu pulau kecil di Riau. Jadi penerbangan ke Batam dulu, setelah Batam naik ferry 4 jam, setelah 4 jam itu naik ferry besar, yang kecil 3/4 jam. Jadi pengajian sing numpak fasilitas lengkap yang ada di dunia ini. Dari darat, udara, laut. Ono neh ra ono, mung ono niku tok. Nah itu. Di salah satu pulau kecil, pulaunya itu hanya 1 kelurahan. Tapi 99,9 niku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah ini sing kula seneng niki. Di situ ada Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Terus satu desa itu sing ngapal Quran piro? Niki namung 9 doso Pak Kiai. Wah, alhamdulillah. Niki kene ana niku sing apal Quran 90. Ya ana asal ana pondoke. Ora ana pondoke ora ana, nggih. 90. Terus yang ngaji di pesantren salaf di Jawa berapa? Itu ratusan orang itu. Wah, alhamdulillah. Terus saya tanya, sampean ning kene kok erti NU iku, erti Thariqah iku saka ngendi kula ngoten. Karena wis koyok terisolasi, mobil saja ndak ada di sana itu. Onone sepeda motor. Sepeda motor bodong kabeh. Wis ora ana polisi gak doyan.
Di sana wis ora ono polisi-polisi nang. Tur wong nyolong motor ya ora mungkin ono. Mau dibawa kemana? Nah, itu loh. Jadi aman banget itu. Aman banget. Sepeda motor ditaruh di bawah-bawah rumah itu. Rumahnya kan panggung-panggung gitu. Karena di sana itu tanahnya gambut. Tanah gambut itu airnya kayak air teh. Air teh, tapi bening, tapi kok rupanya kayak teh itu. Nah, kayak begitu itu. Itu kalau ada kebakaran bahaya ngembos lewat bawah tanah itu. Karena bawah tanah itu ternyata di situ banyak akar-akar rumput, akar-akar pohon. Nah, ini. Saya tanya, sampean ngerti NU, ngerti Toreko itu dari mana? Nggih saking bapak-bapak kula. Bapake sampean pundi? Jawa Timur, mayoritas Jawa Timur, ada juga dari Jawa Tengah. Lah kok iso tekan kene pripun? Transmigrasi. Alhamdulillah. Jadi itulah salah satu hikmah transmigrasi. Upama ora ono transmigrasi, wong NU ora ono apa-apa ketika itu dikirim mesti gak gelem. Karena ndak ada yang memberi fasilitas. Ternyata itu saya nopo nggih kula tanya di selain Riau itu, di Padang, di Jambi itu ternyata memang hikmah dari transmigrasi. Mila wong mriko niku nak jarah Wali Songo ditambah siji harus ke Pak Harto katanya begitu. Loh, lah kok tambah siji? Nggih, karena kula iso tuku mobil ngeten iki, anak kula iso belajar di Jawa, di kuliah di Jawa itu karena berkah Pak Harto katanya seperti itu. Nah, itu ya semoga-moga ngampuni dosane. Amin. Allahumma amin. Ini saya bicara kebaikannya. Saya tidak bicara kejelekannya. Kita aman dulu. Tapi sekarang sudah dibuka keran demokrasi itu yang seluas-luasnya, milo akhire sing asale gak wani muncul do muncul kabeh. Wah, yo kaya ngono kae. Dan alhamdulillah kemarin pemilu itu sudah selesai dan semoga NKRI tetap jaya, Pancasila tetap sakti, dan NKRI ini terus kita wariskan kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah dalam keadaan aman, tentram, damai. Amin. Allahumma amin. Maka ini sampean ini semua ini wisudawan wisudawati ini sekarang subhanul yaum, kamu jadi pemuda sekarang, tapi rijalul ghad yang akan datang kamu akan jadi pemimpin. Ini insya Allah jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Tapi itulah robitoh yang tadi diikrarkan itu tidak boleh diabaikan. Sekarang ini panjenengan kalau berjalan dalam persimpangan, simpangan itu bagaimana? Bingung, ana saya bingung ini. Ini wajahnya wajah galau. Mau kuliah, apa mau di pesantren, apa mau kerja, apa mau nikah, apa mau ngawulo mertua dan seterusnya. Ini bingung ini wajahnya ini. Maka untuk kebingungan ini secara agama diselesaikan, istikharahlah, minta petunjuk yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golek istikharah sih. Ya. Dan sebagai santri ingin jadi orang yang berguna, orang yang anfa'un nas linnas dan dicintai oleh Allah, ini kita harus meniru sifat binatang-binatang yang dianggap jelek itu. Apa? Yang pertama, niru himar. Khimar itu kalau di surat Al-Jumu'ah itu kamasalil khimari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Khimar itu identik dengan kata-kata bodoh. Jadi nek ana wong Arab muni hadza khimar, itu berarti wong goblok. Khimar itu bodoh, keledai. Tapi dia punya sifat sabar dan kuat.
Itu khimar. Mula-mula pas ten Mesir, itu hewan-hewan yang di sana kebanyakan itu yang dipakai untuk transportasi di pedesaan. Iku khimar, keledai, bukan kuda. Keledai kecil itu dimomoti sakmono gedene iya iso mlaku telemek, tapi tidak lari. Angger mlaku telemek, sabar, tapi tekan. Daripada tidak bergerak sama sekali, tidak akan sampai tujuan. Niki pertama kali nanti pulang harus sabar. Ya, ketika pertama kali harus membina rumah tangga, itu kapitalnya harus sabar. Ketika nanti di desanya dia harus mengembangkan ilmunya, pertama kali yang dipakai sifatnya harus sabar. Menghadapi orang-orang yang keras itu kita harus sabar dan seterusnya. Terus di samping koyok khimar ing dalem sabar lan tabahe, kita niru meneh kaya dene kewan babi. Babi khinzir iku kotor. Kotor, kita harus merasa kita ini kotor, jangan suci. Iku jenenge wong gumedhe. Kotornya ini yang kita ambil sifatnya. Nah, kalau kita ini merasa kotor, berarti kita harus membersihkan diri. Ojo kok teko-teko kok merasa pinter, ngerasa suci, ngerasa lebih tinggi derajatnya, ning desa ora kanggo. Teko-teko mulih ke pondok sifate gumedhe. Apa-apa njaluk diladeni, apa-apa njaluk diundang dan seterusnya. Belum waktunya, ora kanggo wong kaya ngono iku ning desa. Tunggale wis akeh jarine. Orang golek ora kulaan jarine ngono. Nggih napa nggih? Gitu. Laki-laki maupun perempuan sama niku padha. Wong ape golek mantu wae pandangane wae ngono padha wae. Nek wonge iku gumedhe moh mertuane. Bakal mertua iki moh. Nah, kowe golek mantu goleke mantu aku kaya ngono to nah upamane. Wong iku gumedhe njaluk laden. Lah engko aku dadi buroe nah. Nah, niku ora wani. Engko duwe anak wedok ya ngono, Nduk, kowe milih kok kaya ngono to bocah kaya ngono. Lah aku kok ora dadi ladene to nah. Nah niki. Mira niru lah sifat-sifat merasa kotor, merasa rendah diri dan seterusnya. Nah niki perlu itu hewan-hewan kaya ngoten niku ditiru. Terus meneh kewan anjing. Anjing niku nggih najis sama dengan khinzir, tapi punya sifat apa? Sifat mengabdi kepada tuannya. Kita ini punya Rob, dua pangeran yang menjadikan kita seperti ini, memberi fasilitas seperti ini. Kita ibadahnya harus kita kepada Allah, jangan yang lain. Kayak asu itu mergo dipakani karo darane, diombeni karo darane, nak lara diobatno karo darane, kon taat karo darane, taat tenan. Wis kowe linggih-linggih linggih terus. Senajan apa wis ngono. Diperintah apa ya gelem. Nah niki itu punya sifat yang baik. Walau mungkin kewan najis. Tapi kenajisan dirinya ini bukan karena usaha dia, ini sudah minallah. Mulane Nabi Nuh alaihissalam iku pernah asu di pada Nuh kowe elek. Anjing kamu ini jelek anjing, kamu ki serupane kaya ngono najis bisa. Asu iku dikai kekuatan Allah bisa ngomong, matur karo Nabi Nuh. Kalau saya ini disuruh milih Allah, maka saya akan milih jadi makhluk yang paling baik, makhluk sing bagus, sing pinter, sing nurut. Bahkan saya akan bikin lebih bagus daripada sampeyan. Setelah dioleh kayak ngono iku Nabi Nuh nangis terus. Ada yang mengatakan Nuh itu katanya
karena menangis. Nah hayano kuwi maneh sambat-sambat, nangis terus karena diwelehke karo anjing. Nah, untuk itu niki untuk wisudawan wisudawati ini sudah cukup. Sekarang saya beralih ke wali santri. Untuk menjadikan anak yang sangat berguna di masyarakat, niku wonten peran wali santri yang penting. Mboten kok berarti nak wis anak wis didokoke wis cul engko dadi dhewe, ndak bisa. Ada peran orang tua. Orang tua tetap harus mendoakan, memberikan nasihat kepada putra-putrinya, beramallah yang tidak biasa diamalkan oleh orang banyak. Jenengan iku duwe wadhifah, duwe kebaikan sekecil apapun sing ora biasa dilakoni wong akeh. Dulu itu pendiri Pondok Lirboyo, pendiri dulu sebelum ada Pondok Lirboyo itu ibunya pendiri ibu itu seorang rondo single parent. Rondo niku siji duwe anak 5, niku kuat sekaligus sebagai bapak dan ibu. Ning ana bapak duduk duwe anak 5 kon urip kaya mbok Rondo mesti ra kuat, angkat tangan wis pokoke. Ora iso. Berarti kuat ndi itu nak dipikir. Kuat ibu-ibu. Nggih, kuat ibu. Sekarang aneh nak ono ibu-ibu Rondo kuat ngei nafkah dan seterusnya pendidikan ada anak yang begitu banyak, anake kadang 8. Mbok Rondo anak 8. Iso urip kabeh, iso dadi wong kabeh. Ning anak 8 itu belum pasti bisa ngrumat mbok siji. Nah niki sing diwalik, niki sing jawabane angel niki. Mbok siji iso ngrumat anak 8. Ning nek wis anak 8 ini berhasil semua tersebar di Nusantara, ngrumat mbok siji kadang ora iso. Akhirnya nyelempit omah cilik itu dhewean mbok lah pundi putrane. Tetep mriko-mriko. Piyambakan nggih, ya Allah melase. Sebanding enggak itu dengan kerja kerasnya seorang ibu? Mboten sebanding. Lah niki sakniki kula sing takok suwalike niku wau. Niki kelasipun sampun kelas kita-kita ngeten niki. Terus si ibu niki, ibuipun pendiri Lirboyo niki. Kenapa putranya jadi seorang yang alim dan bisa mendirikan pondok sebesar itu? Niku ketika piyambakipun nikah lagi dengan seorang yang tidak alim, wong biasa saja. Akhirnya ibu ini ku dadi penjual makanan di pasar. Mboten jadi penjual pedagang besar mboten. Soro saikine adol bakwan, adol gorengan ning pasar begitu. Ketika di pasar niku ibu niku weruh jare batik sing asli buatan tangan, tulisan tangan. Zaman dulu niku kan jadi barang antik dan menggiurkan bagi seorang ibu-ibu niku. Kepengin tuku jare itu. Angger ning pasar diparani jare iku mung didemek tok. Semulai dengan jual gorengan itulah dia menyisihkan uang siti itu. Telaten sabar. Akhirnya dengan harga yang mahal itu bisa dibeli dengan celengan yang tiap hari itu. Wes seneng di batik tulis harga mahal itu wes pokoknya itu impian ketika pada waktu itulah. Terus baru dipakai beberapa bulan
dia mau ke pasar, dadak iku ana wong wedok nglairake nangis di rumahnya. Lewat ngoten niku ana wong wedok nangis. Nangis tenanan. Mergo apa? Wong wedok nangis ku nangisi anak ketika lahir ndek ora duwe pakaian babar blas gak duwe. Pakaian wong ibuke tok sak pengadeg. Nek pakaiane iki dikemulke bayine, ya ibuke gak nggo pakaian. Memang ketika pada waktu itu seperti itu, pakaian itu mahal sekali, ora kaya saiki. Saiki iki sedina salin ping 3 ping 4 iso. Tiap acara salin terus ya iso. Dulu mahal. Terus si ibu ini ku wau mampir, takon, jenengan kok nangis niku napa sih Bu? Lah nggih, kula niki nglahirake lare, pakaian mboten kagungan, lare niki tesih udo ngeten niki lho. Terus ibu ini ku eling, nak duit tapeh siji ku sing regane luwarange sing di idem-idem pirang-pirang wulan ora ketemu-temu niku wau nembe baru dimiliki isih anyar niku. Terus ki ambek eling, wah mesake iki anak. Terus jipuk pakaian yang paling disayangi niku wau. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Niku. Dijipuk diparingke. Ya Allah, wong iki tambah nangis meneh. Nangis mau ki nangis susah, nak sing naping pira niku nangis syukur. Wong wedok niku kebungahan ya nangis, kesusahan ya nangis. Niku ahline wong wedok. Lan wis ahline ngono ya ora usah dipaedu. Kowe iku bungah ya nangis, susah nangis, aku bedake susah iki ngono. Ya, memang kayak begitu itu kok. Iku jauh lumayan daripada sing nangis lanang, nangisan. Akhirnya dengan syukurnya itulah piyambake ndonga kalian Allah. Panjenengan saged bungahaken lare kula. Mugi-mugi jenengan dibungahake lare panjenengan. Oh niki. Dengan kata-kata seperti itu, muga-muga jenengan dibungahake lare panjenengan. Akhirnya lare ini dadi wong alim, jadi muassis pendiri pondok pesantren Lirboyo di Kediri niku. Kuwedene gak karuan. Ndeha apa ganjarane. Nikilah sekelumit perilaku tiang sepah yang anak itu akan mengunduh hasilnya, dan orang tua di alam barzah dados tiang sepuh sing duwe kabeh, duwe sedekatin jariyah, anake duwe ilmin yuntafa'u bihi, dadi waladin sholihin yad'u lah. Mila panjenengan sedaya sebagai wali santri ndak boleh pesimis, optimis, masih banyak jalan. Masih banyak jalan menuju ke sana. Wonten malih sing anake iso dadi kiai kabeh full, ora ana sing ora. Sing wedok ya duwe pesantren, sing lanang duwe pesantren kabeh sebab akhlak tiang sepahipun. Barang-barang enak dicolong wong niku malah alhamdulillah, sedekah sir. Sodakotan sirron diikhlasno ape ngunduh napa menika waloh dadak wis didhisiki wong alhamdulillah, malah ora usah ngeteri aku gedange ngacung tok ngoten iki sesuk ape diundha dadak ngacung ngoten iki alhamdulillah. Lah kok ora kangelan ngeteri to aku to wis dijipuk dhewe. Saged mboten? Kula niku nak cerita niki, kula pancing di mana-mana mesti jawabnya wah ngoten gembor kabeh pokoke. Nggih, memang berat. Ning nak pembalasane Allah niku langkung agung. Luwih gedhi. Minterke anak kabeh iso dadi anak soleh, iso dadi anfauna selinas niku tidak hanya dengan setundun pisang niku mboten saged. Biayane dan apa-apane, tapi nak setundun pisang niki diniati niat ingkang sae, engko
berkah niki diparingke putra-putrane dadi saleh salihah, malah dadi kiai, duwe pesantren dan seterusnya. Niki kita ikhlas lho ngoten niku. Nah niki kula suwun sedaya wali santri yang masih punya anak-anak di pesantren, monggo panjenengan ngelampahi perkawis amal-amal soleh yang tidak biasa dijalankan oleh orang banyak, dan panjenengan memang harus ikhlas, ora usah dikandak-kandakno. Nggih, aku ikhlas kok ngene-ngene iki, tapi diceritakno ora iso ikhlas engko, nggih. Soalnya diantara lah kula niate cerita niku tahadus binikmah dengan tafakhur niku beda tipis. Niku niate iku umuk apa niate iku tahadus binikmah. Ah niku beda tipis niku. Tinggal ati kita niki. Daripada nanti terjun ke apa tahadus binikmah kari-kari keliru ning ngene tafakhur, ya wis ora usah diceritakno. Nggih, ana amal sing diistimewakake sing kita niati kangge keberhasilan putra-putri kita wonten pendidikan pesantren. Mugi-mugi niat saya kita kepingin punya cita-cita anak cucu kita dados anak cucu ingkang solih solihah, anfa'un nas linnas, dadi dzurriyyah thayyibah dijabahi dening Allah Subhanahu wa taala, ala hadiniyah wa kul niyatin sholihah linail ma'mul wa husulil mas'ul bi ridhoillah wa bi syafaati rasulillah wa bi karamati auliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdadz dzakirin hamdasy syakirin hamdan yuwaffi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka sayyidina ya Rasulullah ya Habiballah ya Syafi'allah ya Khalilullah. Aghisna sari'an bi izzillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aswayat min jami'il khairati fil hayati wa fil mamat. Allahumma innahu laysa fis samawati dawat wala fil bihari qatarat wala fil jibali madarat wala fil syajari waraqat wala fil atsami harakat wala fil uyunil hadat wala fil nufsi khatarat ila wajhi karifat wa bi wahdaniyatika syahidat wa alika dalat wa fi mulkika sayhat wa mutahayyirat. Fa nas'aluka ya Allah an taftaha alaina ya Allah wa ala ulama'ina wa umaraina wa zu'ama'ina ya Allah wa ru'ayana ya Allah wa jamiyatana ya Allah wa tulabina ya Allah khususan al-mutakhrijin wal mutakhrijat ya Allah bi biharil afwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati wal istiqamah wal masdi was sitril jamil wa husnil khatimah zahira wa batina wal fawzi wal falahi wan najah fi kulli hal wa bima tasha'una an-na'im. Allahumma ya Allah anta dzul fadlil azim wa anta dzul karamil amin wa tafaddal alaina wa alaihim bi biharil ulumin nafi'ah wal a'malis shalihatil maqbulah wad darajatil ula fid dunya wal akhirah wa husuli jami'il matalibil hasanah wal wusul ilaika wal qurbi minka wa bima tasha'una an-na'im. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa man aqama idana wa dhurriyyatana wa ahlana wa qaumana wa jamiyatana min ahlil ilmi wa ahli din wa ahlil khair wa ahlil qur'an ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر وأهل السوء والطغيان. سلمنا وإياه من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما وفتنتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وإياه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung ipun nyuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau Al-Karim Ibnu Karim Abah Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Maksum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara selanjutnya yaitu istirahat. Sambil istirahat akan ditampilkan pemberian penghargaan kepada siswa teladan dan pentas seni. Penghargaan ini diberikan kepada wisudawan-wisudawati yang dinilai mempunyai kemampuan akademik yang baik, bukan siswa bermasalah, dan memiliki kepribadian yang baik di mata guru dan kepala madrasah selama 3 tahun. Adapun siswa teladan sebagai berikut. 1. Ananda Aliatus Sariroh, teladan dari IPA Putri. 2. Ananda Husen Sahab, teladan dari IPA Putra. 3. Ananda Hasanati, teladan dari IPS Putri. Teladan dari IPS Putra adalah Ananda Nurhedi. Kepada Bapak Kepala Madrasah dipersilakan memberikan penghargaan. Selamat kepada kakak wisudawan wisudawati yang telah mendapatkan penghargaan. Pentas seni yang pertama ditampilkan dari rekan kita dari Pagar Nusa yang merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di MA Fathul Huda. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia pertunjukan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Gasmi dari MA Fadluddin. Selamat menyaksikan. Gasmi Pagar Nusa didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari pada tahun 1966. Sebelum itu didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf pada tahun 1915. Masa kejayaan Gasmi Fadluddin Gasmi di Jawa Timur dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Pencak silat ini bernaungan langsung pada Nahdlatul Ulama. Yang telah disepakati para ulama dan para kiai pada tahun 1986. Gerak ini disebut jurus tunggal, jurus baku yang ditetapkan oleh organisasi pencak silat di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Jurus ini menggambarkan keahlian dan ketangkasan seorang pesilat dalam gerak aksi yang telah didapat dalam pelatihan pencak silat. Gerak senjata. Senjata yang digunakan adalah karambit, senjata tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Gerakan ini adalah gerakan yang menunjukkan seorang pesilat atas keahlian dalam menggunakan senjata yang digunakan. Selain gerakan senjata, ada pula gerakan tanpa senjata. Ini adalah gerak aksi pertarungan tanpa senjata dari pencak silat Pagar Nusa Gasmi.
Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman kita yang telah tampil. Pentas seni selanjutnya ditampilkan oleh wisudawan wisudawati. Kepadanya kami persilahkan. Lagu ini kami persembahkan untuk para guru dan kawan kami. Tiga tahun waktu kita berlalu, belajar bersama menuntut ilmu. Kini aku harus lanjutkan sekolahku, menuntut ilmu tak jemu-jemu. Berat niat terasa dalam hati, di hati, sementara waktu telah terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni. Berat niat terasa dalam hati, di hati, sementara waktu tak terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni. Segala salah mohon
Pagi itu, saat aku masih di pangkuan ibu, ketika ayah mencari nafkah, aku seorang anak daerah dengan mimpi-mimpi yang selalu aku tengadah. Waktu semakin berlalu, aku memasuki fase baru dalam hidupku. Meninggalkan keluarga dan handa taulan demi pendidikan. Sidorejo. Ya, di sini aku mulai membentuk mimpi-mimpi. Hidupku mulai berubah. Orang asing yang dulu tak ada dalam hidupku, kini akan menjadi bagian dalam perjalananku. Dalam cerita indah itu, ya, cerita indah. Teman, terima kasih telah mengisi hari-hariku saat aku jauh dari haribaan sang ibu. Bertahan ini hanya sementara. Dan ingat, ini bukanlah akhir perjuangan, tapi awal dari hidup yang nyata, di mana kita bermanfaat untuk masyarakat. Tiada lupa, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru tercinta telah memberi ilmu sebagai kawan dalam hidupku, membimbingku dalam kenakalan remaja seusiaku. Di sini aku memakai jas kebanggaan, dan di sana orang tercinta menyaksikan. Sudah lama tak bertemu, dan kini hadir di acara wisudaku. Ibu mengandung dan melahirkanku. Ayahku bekerja membanting tulang siang malam demi memperjuangkan hidupku. Bekerja ikhlas hingga aku dapat menikmati hasilnya. Kenakalan-kenakalanku seolah tak dirasakan. Dulu, ketika aku tak dapat keinginan,
Aku marah, menangis, bahkan berkata kasar yang bisa membuat hati mereka terbakar. Tapi, apakah mereka marah? Tidak, tidak sama sekali. Bahkan, mereka selalu menyebut namaku dalam setiap doa-doanya. Ayah, ibu, maafkanlah anakmu. Maafkanlah kesalahan-kesalahan anakmu. Sampai saat ini, kami belum bisa membalas semua jasa-jasamu. Kami hanya minta doa restu agar kelak kami tetap berbakti. Teman-temanku, guru-guruku, madrasah serta keluargaku, kalian adalah takdir indah dari Tuhan. Aku bukan apa-apa tanpa kalian. Terima kasih, pahlawan. Dan lagu ini kami persembahkan untuk kedua orang tua kami. Dipelajari, bekalan untuk bertemu ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh, menolong ayah, membantu ibu, terus berbakti di negeri abadi, terus berbakti di negeri abadi, terus berbakti di negeri abadi.
Perkusi adalah sebuah instrumen dari getaran suara dan nada yang berasal dari suatu alat musik yang dimainkan secara dipukul. Musik perkusi mempunyai banyak klasifikasi. Salah satunya adalah yang akan ditampilkan oleh para wisudawan dan wisudawati, yaitu jenis perkusi racial. Perkusi yang dibuat dengan alat-alat non-konvensional dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, namun dapat menghasilkan harmonisasi musik tabuh yang tidak kalah dengan perkusi yang menggunakan alat-alat konvensional. Selamat menyaksikan. Kawan-kawanku semua, 3 tahun sudah berlalu. 3 tahun lamanya kita menimba ilmu di madrasah ini untuk bekal memimpin negeri. 3 tahun sudah berlalu dan kini tiba saatnya di mana kita berkumpul menjadi satu di sini. Bahagia, haru, dan sedih menyelimuti kemeriahan acara ini. Menumpahkan segala rasa, mengenang segala kisah, dan memohon panjatan doa dari para guru, ayah, dan ibu.
ikatan emosi yang selama ini kita urai, cerita-cerita, curhatan-curhatan yang sering kita lontarkan, semuanya akan sirna. Tiada lagi canda, tiada lagi tawa, dan tiada lagi gurauan yang akan menghiasi suasana. Sekarang jarak akan memisahkan kita semua, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cinta, memisahkan kita dari orang-orang yang kita sayang. Semuanya akan berubah, kita pun akan berubah menjadi kebanggaan bangsa. Kawan, simpanlah baik-baik kenangan ini dalam memori hidupmu. Teruskan perjuangan kita, lanjutkanlah pendidikan kita, gapai cita-cita dengan segala asa. Wujudkanlah harapan besar orang tua kita, para guru kita, untuk masa depan kita. Majukan bangsa ini, torehkanlah prestasi untuk agama, bangsa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu sesi foto wisudawan wisudawati bersama orang tua dan kepala madrasah.